Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang baik ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin sebagaimana yang biasa kita kaji di subuh Jumat ya. Hadis terakhir yang kita baca adalah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari dari sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu, tidak memanfaatkan, tidak mensyukurinya dengan baik. Nikmatani, ada dua nikmat. Dua nikmat ini dua nikmat terbesar dalam kehidupan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Kedua nikmat tersebut adalah as-sihhatu, nikmat kesehatan. Yang kedua wal faragh, nikmat waktu senggang. Ya, kemarin itu yang kita bahas. Nikmat kesehatan itu adalah bahwa banyak sekali orang yang karena merasa sehat atau karena ada dalam kesehatan, dia merasa kematiannya masih lama. Padahal kematian itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan sehat atau sakit. Banyak orang yang sudah sakit berpuluh-puluh tahun, anaknya yang meninggal, yang jag-jago ringkas malah. Ada yang begitu. Dan lain-lain sebagainya. Maka sebelum kita mendapatkan kesulitan berupa sakit, marilah kita sama-sama mempergunakan, mensyukuri nikmat sehat dengan menggunakan kesehatan itu dalam kebaikan. Gunakan kesehatan di dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat adalah nikmat yang pertama kali akan Allah hisab nanti di akhirat. Nikmat sehat adalah nikmat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ni'matin yuhasabu 'alaiha al-'abdu yaumal qiyamah nikmatus sihah. Bahwa nikmat yang pertama kali akan dihisab Allah adalah nikmat kesehatan. Kesehatannya dipergunakan untuk apa? Kalau ibadah kan sholat yang pertama dihisab ya. Tapi kalau nikmat itu sehat yang pertama kali dihisab. Ya, kalau hadis ibadah itu awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali akan diperiksa, akan dihisab, akan dipertanyakan, akan disidangkan adalah tentang kewajiban salat. Ditunaikan atau tidak, ditunaikan dengan cara baik atau tidak. Idza saluhat saluha sairu amalih, jika salatnya baik, maka amalan-amalan baik, amalan-amalan lain juga adalah baik dan diterima. Wa in fasadat, dan jika amalnya rusak, tidak sempurna, maka amalan-amalan lain dianggap juga rusak, tidak sempurna. Dalam hadis lain bahkan rudda sairu amali, amal-amal lain akan dikembalikan kepada pemiliknya kalau salatnya itu tidak sempurna. Namun berkenaan dengan kenikmatan, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat kesehatan. Kesehatan yang Anda nikmati, kesehatan yang kita rasakan sekarang digunakan untuk apa? Jika digunakan dalam kebaikan maka kita telah mensyukurinya. Namun apabila kita digunakan kesehatan ini dalam keburukan atau kemaksiatan atau hal-hal yang mubazir, yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, maka kesehatan itu akan menjadi petaka kita nanti di akhirat, karena menjadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang menerimanya. Dan nikmat yang kedua yang sering orang banyak lupakan atau tidak mensyukurinya adalah nikmat senggang waktu, al-faragh.
senggang waktu, yaitu tidak memiliki aktivitas yang spesifik. Para pensiunan, para apalagi yang biasa kosong waktu itu. Nah, itu kalau tidak digunakan dalam kebaikan, dalam ketaatan dan amal soleh, khawatir nikmat senggang waktu itu menjadi petaka dia kelak di akhirat. Atau mungkin para orang-orang sibuk, tetapi di waktu kosongnya dia gunakan dalam hal-hal yang mubazir, dalam hal yang akan mengundang kemaksiatan dan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka kosongnya waktu, senggangnya waktu, tidak beraktivitas apapun, itu dapat menjadi hisab dia nanti kelak di akhirat. Kita berlindung kepada Allah dari waktu yang tidak terisi dengan kebaikan. Kita berlindung kepada Allah dari waktu yang tidak dipakai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih penjelasan dari hadis yang terakhir yang kita baca tentang dua nikmat yang sangat berbahaya buat kita kalau kita tidak gunakan dengan baik, nikmat sehat dan nikmat senggang waktu. Mari kita isi minimal dengan zikir, minimal dengan talabul ilmi, minimal dengan diskusi. Kalau kita capek beribadah, kita beribadah kepada yang lain yang kita bisa lakukan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Jika kita melihat bagaimana Rasulullah SAW bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan, ada sebuah cerita yang luar biasa, sangat menjadi inspirasi buat kita semua. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattar qadamah. Ini kan udah kayaknya dia. Aisyah istri Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa Rasul itu kalau sholat malam itu kakinya sampai bengkak, pecah-pecah. Tatafattar itu pecah-pecah, bengkak ya. Qadamahu, kedua kakinya. Faqultu lahu lima tasna hadza ya Rasulullah? Kenapa kau lakukan itu wahai Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang sudah diampuni? Lalu beliau menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka para ulama membagi ikhlas itu tiga. Satu, ikhlasnya karena takut. Yang kedua, ikhlasnya karena harap. Yang ketiga, ikhlasnya karena syukur. Yang paling sempurna adalah yang dapat menggabungkan keseluruhannya itu. Kita beribadah berharap surga, kita juga beribadah meninggalkan larangan takut neraka, kita juga memperbanyak kebaikan karena ingin menjadi syukur, menjadi tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik, setinggi-tingginya keikhlasan adalah keikhlasan yang menggabungkan antara takut, antara harap dan antara syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kalau kita dapat menggabungkan ibadah dalam tiga poros ini. Ibadah kita berharap surga dan keridhoannya, ibadah kita takut karena neraka dan murkanya, ibadah kita adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kalau kita sampai dapat mencapai makom seperti ini. Muttafaqun alaih, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis yang ke-100, ini hadis baru ya, hadis yang ke-100. Ini sering dialami oleh kita semua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan dicintai oleh Allah lebih daripada orang mukmin yang lemah. Orang mukmin yang kuat dalam berbagai hal, kuat dalam pikiran, kuat dalam fisik, kuat dalam finansial, kuat dalam pendirian dan lain sebagainya. Orang mukmin yang kuat itu derajatnya adalah lebih baik di sisi Allah Ta'ala dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada orang mukmin yang lemah. Daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, meskipun kedua-duanya itu baik. Orang mukmin yang lemah, orang mukmin geringan itu juga baik, tapi Allah lebih suka orang mukmin yang menjaga kesehatannya, yang menjaga vitalitas dan kebugarannya. Orang mukmin yang tidak punya uang baik, tetapi orang mukmin yang finansialnya kuat juga Allah lebih sukai dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Orang mukmin yang akalnya kurang tajam itu juga baik, tetapi orang mukmin yang akalnya tajam itu lebih baik dan lebih Allah sukai. Berarti di sini kita ada dua pilihan takdir. Kita mau milih yang mana, pilihannya ada pada diri kita dan kita sendiri yang akan menjalani pilihan-pilihan itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu mengilhamkan kepada kita dua ilham, dua inspirasi, inspirasi baik dan inspirasi buruk. Dalam diri kita itu ada bakat untuk terinspirasi kebaikan atau terinspirasi keburukan. Wa hadainahun najdain, dan kami jelaskan dua-duanya itu. Kami jelaskan dua jalan itu. Jika kita memilih jalan kebaikan, ujungnya itu adalah surga dan kebaikan. Jika kita milih jalan keburukan, maka ujungnya adalah neraka dan juga keburukan di dunia. Itu sudah Allah jelaskan, sudah Allah sebutkan. Kita tinggal memilih saja. Pilihan kita jatuh ke yang mana, kita sendiri akan bertanggungjawabkan pilihan-pilihan itu. Ya. Jadi manusia punya kehendak, manusia punya pilihan. Walaupun Allah sudah mentakdirkan, tetapi manusia punya pilihan. Kenapa kita mesti memilih? Kenapa kita mesti berusaha? Kenapa kita mesti ibadah? Karena Allah tidak pernah menceritakan catatan takdirnya untuk kita. Betul, bahagia itu sudah dicatat, sengsara juga sudah dicatat. Betul, kematian sudah dicatat, amal baik buruk sudah dicatat, rezeki sudah dicatat, semuanya sudah dicatat. Tetapi karena kita tidak pernah tahu apa yang dicatat untuk kita, maka kewajiban kita adalah ibadah dengan cara ikhtiar sebaik-baiknya, mencari jalan, mencari usaha sebaik-baiknya, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar takdir yang kita raih adalah takdir yang baik. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi ke negeri Syam. Di tengah jalan beliau dicegat oleh gubernur Syam. Bukan dicegat sih, disambut lah. Lalu mengatakan gubernur Syam itu, "Wahai Tuan Khalifah, di negeri kami sedang ada taun, sedang ada wabah. Taun. Silahkan Anda memilih apakah terus melanjutkan perjalanan masuk ke Damaskus atau Anda pilih pulang ke Madinah." Tanpa ragu Umar bin Khattab mengatakan, "Bal narji ilal Madinah." Kita pulang lagi ke Madinah. Saat itu ada sahabat yang cukup senior dan termasuk orang yang dijamin surga, termasuk 10 yang dimasuk surga, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Beliau mengatakan, "Wahai Khalifah, apakah Anda takut dari takdir Allah?" Maka seketika Umar mengatakan, "Kalau bukan engkau yang mengatakannya, wahai Abu Ubaidah, sudah kupukul kamu. Karena kamu sahabat senior, kamu 10 orang yang dijamin surga, kamu adalah sahabat terbaik Rasulullah SAW, di antara yang terbaik. Mengatakan hal itu kepadaku, andaikan bukan kamu yang mengucapkannya, akan kupukul kamu." Lalu Umar mengatakan, "Nafiru min qadarillah ila qadarillah." Aku berlari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Wabah itu takdir, tapi sehat juga takdir. Maka kejarlah takdir yang sehat itu. Bodoh itu takdir, pintar juga takdir, maka kejar takdir yang pintar itu. Miskin itu takdir, kaya itu juga takdir. Kenapa tidak ngejar takdir yang kaya, malah tetap di takdir yang miskin? Maksiat itu takdir, taat juga takdir. Kenapa tidak memilih takdir yang taat? Jadi Umar bin Khattab memberi pelajaran kepada kita nilai keimanan, akidah yang sangat dalam. Nafiru min qadarillah ila qadarillah. Aku berlari dari satu takdir menuju takdir yang lain. Nah, jadi cara kita memahami takdir itu demikian, ya. Tidak bisa menyalahkan salah satu dari takdir tersebut. Nah, orang beriman yang kuat, orang beriman yang berdaya, orang beriman yang memiliki kemampuan itu adalah lebih baik di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada orang beriman yang lemah. Meskipun keduanya itu adalah ada kebaikan. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka
maka bersemangatlah kamu untuk meraih apapun yang bermanfaat bagi kamu. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk bersemangat meraih manfaat, meraih kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan, ada manfaat, ada kemaslahatan buat kita, itu ihris, semangatlah. Jangan lutai letoy, jangan putaklak peteklek, tidak semangat. Kadang disuruh dahar kita semangat, itu masalah itu. Hayu makan, mikir lama, hayu, sudah mikir lama baru hayu. Nah, kata Rasul, ihris ala ma yanfa'uka, semangatlah kalau ada sesuatu yang maslahat buat kamu itu, baik maslahat duniawi maupun maslahat ukhrawi. Ini perintah Rasul agar kita menunjukkan sikap atau semangat, antusias dalam segala hal yang memberi manfaat buat kita. Kadang kita mah diajak kebaikan saja itu tidak ada antusiasnya. Bahkan jika kebaikan itu sangat bermanfaat buat kita, tidak antusias. Tidak antusias. Nah, ini menyelisihi perintah Rasul SAW. Beliau berpesan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk. Antusiaslah, semangatlah kalian dalam segala hal yang dapat memberi maslahat buat kalian, baik maslahat duniawi maupun maslahat ukhrawi. Tunjukkan antusias itu. Semangat, kalau ada kebaikan, ada maslahat buat kita tuh harus semangat. Apapun itu, baik itu maslahat dunia atau maslahat akhirat, harus semangat. Jangan menunjukkan sikap yang tidak antusias, pulaya pelie, petaklak peteklek, tidak semangat. Nah, itu harus dikirim ke wajib militer kayak gitu. Tidak semangat seperti itu, harus antusias. Ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah dalam segala hal yang memberimu manfaat. Wasta'in billah wala ta'jaz, mintalah tolong kepada Allah dan jangan bersikap lemah. Wala ta'jaz, jangan bersikap lemah. Umar itu pernah mukul orang karena dia berjalan seperti orang lemah, berjalan seperti orang fakir, berjalan seperti orang yang tidak berdaya. Lalu Umar mengatakan, sesungguhnya Allah telah memuliakanmu dengan Islam, kenapa kau rendahkan dirimu? Orang muslim jangan berjalan seperti berjalannya orang lemah, berjalannya orang seperti berjalannya orang yang tidak punya daya. Ista'in billah wala ta'jaz, mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah kekuatan dari Allah dan jangan merasa lemah. Wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Jadi kalau ada orang yang terlihat seperti tidak semangat, merasa lemah hidupnya, merasa tidak punya optimis, itu harus dimarahin. Allah telah memuliakanmu dengan Islam, lalu kau rendahkan dirimu. Wala ta'jaz, jangan lemahkan, jangan rendahkan dirimu, jangan merasa tidak berdaya. Wa in asabaka syai'un fala taqul, jika terjadi padamu sesuatu jangan pernah kau katakan lau fa'anni fa'altu kadza kana kadza, jika aku tidak lakukan ini atau aku lakukan ini pasti begini pasti begini. Jangan kau katakan lau anni fa'altu, jika aku lakukan ini maka akan begini, jika aku tidak begini maka tidak akan begini. Kata Rasulullah SAW, perkataan seperti itu adalah membuka pintu-pintu syaitan masuk ke dalam hati kita. Duh, dulu lamun jadi we kawin yang si eta, cigana ayeuna teh moal kabalang sakti yang ciga ayeuna. Duh, dulu kalau saya kuliahnya ke anu kayaknya saya begini. Kata Rasul, jangan katakan andaikan ini maka ini, lau fa'altu kadza kana kadza wa kadza, jangan. Karena perkataan andaikan membuka pintu syaitan masuk ke dalam diri kita. Nanti setelah itu merusak hati kita sampai akhirnya tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Walakin kul, tapi katakanlah qadarullah. Qadarullah, ada dua bacaan. Qadarullah hu. Ya, kalau pakai tasjid dalnya qadarullahu. Tapi kalau dalnya tidak ditasjid qadarullahi. Ada dua kali itu. Ada dua bacaan, ya. Kalau qadarullahu itu menggunakan fi'il madi dan fa'ilnya lafdzul jalalah. Qaddara fi'il madi mabni ala fathi, Allahu lafdzul jalalah fa'il marfu bi dhammah, qadarullahu. Tapi kalau kita mau menggunakan idhofah mudhaf ilaih maka qadarullahi, qadarunya mudhaf marfu dan Allahinya mudhaf ilaihi majrur bil kasrah, qadarullahi. Majrur bil kasrah karena dia mudhaf ilaih.
Wa ma syaa fa'ala, dan apa yang telah ditakdirkannya akan terjadi. Fa inna law taftahu amala syaitan. Rasulullah SAW sebagaimana kehidupan para suami pada umumnya itu ada saja dengan istrinya itu hal yang apa ya, namanya juga dinamika rumah tangga. Itu istri beliau, ada salah satu istrinya, kalau di rumah itu terjadi apa-apa itu mengumpat gitu. Gelas pepes, piring pepes, atau mungkin apa namanya sesuatu yang jatuh, kan dulu pakai tanah kan, jadi kalau pupus itu udah hancur gitu. Itu ada kata-kata yang apa, umpatan lah semacam itu. Maka Rasul melarangnya. Jangan kau katakan itu wahai Zainab. Kalau apa yang sudah terjadi katakan saja apa, Masya Allah atau Qadarullah. Qadarullah wa masya fa'al. Sudah terjadi, tidak usah kamu umpat. Kita kan di rumah kadang ada gelas pupus malah marahin istri, marahin anak, buat apa? Atau ibu ada gelas pupus atau marahin anak, ada apa? Tidak usah. Kata Rasulullah SAW, kalau itu terjadi di rumahmu katakan qadarullah. Qadarullah, semuanya sudah terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak begitu maka itu akan membuka pintu syaitan, dan syaitan masuk ke dalam diri kita, akhirnya emosi, terus emosi, dan pada akhirnya pasea. Kalau sudah pasea berarti kita dikuasai oleh syaitan. Padahal syaitan tiap hari berusaha bagaimana memisahkan antara suami dengan istrinya. Yufarriquna bainal mar'i wa zaujih. Kerjaan setan tiap hari adalah selain menggoda manusia dari ketaatan, mereka juga kerjaannya adalah memisahkan pasangan. Dalam hadis Bukhari yang panjang, setan tiap hari lapor ke penguasa, ke rajanya. Tiap hari jin itu lapor ke rajanya. Di mana raja jin? Adanya di laut. Raja jin itu di laut. Tak ada dosa ke laut. Melaporkan kepada raja tersebut, wahai raja, saya laporan hari ini telah melakukan ini. Apa kata rajanya? Ini hadis sahih. Kata rajanya, kam min zaujin faraqta, berapa pasang suami istri yang telah kau pisahkan? Yang ini lapor, ini sudah. Lalu ada yang satu orang terakhir ini, satu jin ini, bukan satu orang, satu jin, dia melaporkan, belum sampai pisah Tuan, baru sudah saya goda-goda, dia hampir pisah lah, sudah pasea gitu, sedikit lagi. Kata raja jin, tugasmu belum selesai, kamu belum diterima laporannya, balik lagi dia sampai kau berhasil pisahkan. Lalu si jin itu lapor lagi, sudah pisah ya wahai Tuan Raja, nah ini kamu berhasil nih. Gitu, mantap. Jadi pekerjaan jin selain menggoda manusia dari kebaikan atau menjerumuskan kepada keburukan adalah memisahkan pasangan-pasangan itu. Jadi sudah mah jin tiap hari nongkrong di rumah memisahkan pasangan kita, sudah mah sikap pasangan kitanya kurang enak di hati, udah jadi tambah bercampur, tambah rusak rumah tangga itu, tambah berpisah, tambah berkelahi. Beberapa hari yang lalu, dan bahkan sering saya lewat ke arah situ, ke arah Soreang, di depan gerbang Tugu Selamat Datang di Soreang itu ada pengadilan agama kan, itu ngantrinya panjang dari ujung ke ujung, itu mobil tuh penuh. Nampaknya kantor yang paling penuh sampai parkir meluber-luber itu kayaknya kantor urusan agama, apa, pengadilan agama kan. Ini fenomena, itu ramai terus. Kapanpun kita lewat situ, itu memenuhi jalanan. Ini gambaran bahwa betapa mudahnya syaitan menghancurkan rumah tangga seseorang dengan cara apapun yang dia mau. Maka berlindunglah kepada Allah SWT supaya tidak ada syaitan tersebut. Caranya dengan apa? Caranya dengan kalau masuk rumah baca bismillah. Kalau kita masuk rumah baca bismillah, kata syaitan yang satunya lagi, kami tidak dapat makan, kami tidak dapat tempat tidur. Artinya apa? Syaitan itu tidak ada di rumah itu karena rumah tersebut sudah dibacakan bismillah. Jangan lupa masuk rumah baca bismillah, biar syaitannya tidak ikut. Kalau tidak baca bismillah, ikut syaitannya itu dan mengganggu kehidupan kita. Itu hadis ke-100. Jadi kesimpulannya yang pertama bahwa orang beriman yang kuat dalam segala hal tentunya, yang lebih berdaya tentunya, lebih baik di sisi Allah dan lebih Allah cintai ketimbang orang mukmin yang lemah. Meskipun keduanya itu baik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, antusiaslah, semangatlah dalam meraih apapun yang dapat memberi maslahat dan manfaat kepada kamu. Yang ketiga, jangan merasa lemah dalam hal apapun, jangan merasa lemah. Ista'in billah, minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jaz,
minta tolonglah kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah, wala ta'jad, jangan merasa lemah. Kalau ancaman bagi pemalas ada nggak? Ancaman bagi pemalas? Bagi pemalas. Kalau ancaman langsung mungkin tidak ada, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari kemalasan. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhal wa minal azzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa takut dan rasa malas. Al-ajiz itu rasa takut, rasa lemah, ya. Wal kasal itu rasa malas. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berlindung kepada Allah dari rasa malas, ya. Berarti rasa malas itu tercela, ya. Kemalasan itu tercela. Malas itu tercela. Dan orang malas itu sebaiknya diruqyah. Karena ada syaitan, itu setan yang menahannya itu. Oleh setan itu ditahan itu. Ulah nangtung cicing. Ditahan oleh setan. Maka orang malas itu diruqyah. Ruqyah diri aja, baca ayat kursi, baca qawaqil. Qawaqil itu trikul, ya, trikul qawaqil dalam bahasa Arab itu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu qawaqil namanya. Itu dibaca supaya setannya tidak ngikat kita terus. Apa dalilnya? Ada. Kalau orang tidur itu oleh setan tuh dibekap dengan 3 ikatan. Dalam hadis Bukhari kan, hadis sahih ini. Yang pertama, jika dia membaca doa, maka ikatan setan yang pertama itu putus. Ya. Salasa uqad, 3 ikatan kan. Jika dia berwudu, maka ikatan kedua setan putus. Jika dia sholat, ikatan ketiga, ikatan terakhir setan itu putus. Dan besok paginya, kata Rasul, dia akan mendapati dirinya itu adalah jiwanya baik dan fisiknya itu baik. Jadi kalau orang bangun tidur, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa nusyur. Kemudian dia berwudu, wudunya wudu yang benar, wudu yang sempurna, air benar-benar masuk ke hidung. Insya Allah, kemudian apalagi kalau sholat 2 rakaat setelah itu akan mendapati dirinya, kata Rasulullah SAW, itu jiwa yang bugar dan juga badan yang fit. Sebaliknya, kalau dia tidak lakukan ketiga itu, Rasul mengatakan akan dia mendapati dirinya khabisun nafs, jiwanya itu malas, jiwanya itu tidak fit, badannya pun tidak bugar. Jadi bahkan dalam hadis lain, bala alai syaitan, syaitan itu mengencingi kedua telinganya. Jadi kalau orang tidur kebluk, ya, lalu dia tidak baca doa, tidak menyempatkan sholat 2 rakaat malam, tidak menyempatkan witir, lalu bangun tuh langsung tidak mengisi malamnya dengan 1 rakaat walaupun witir begitu ataupun tahajud, Rasul mengatakan bala alai syaitan, syaitan telah berhasil mengencingi telinganya sampai dia nggak dengar adzan sama sekali. Jadi orang yang nggak dengar adzan subuh itu dikencingi telinganya oleh setan, dikiihan ku setan. Jadi pinuh ku ciki setan di telinga nanti. Kabayang kan, orang yang tidak dengar adzan subuh itu orang yang dikencingi oleh setan. Bala alaihi syaitan. Dalam hadis itu berarti ada beberapa poin. Yang pertama, pastikan bangun tidur baca doa. Allahumma lakasumtu, itu buka puasa itu mah. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lalu wudu yang baik, wudu yang sempurna. Kadang-kadang sebagian kita kalau wudu itu air tidak masuk ke hidung, tidak istinsyak gitu. Itulah yang menyebabkan kenapa walaupun sudah wudu heuai wae ngantuk, eta sebabna teh. Ya. Kalau ada orang sudah wudu heuai terus. Eta itu artinya air tidak masuk ke hidung. Nah, kalau air masuk ke hidung pasti seger. Pasti tidak akan ngantuk. Makanya Rasulullah sumastan sara wastan saqo, kemudian Rasul memasukkan air ke hidung sampai terasa teng gitu. Wastan sara dan dikeluarkan. Itu. Kenapa? Karena dalam hadis setan itu bermarkasnya fil khaysum di hidung. Markas setan itu di sini. Pusat komandona tuh di hidung. Bercokolnya di situ. Kalau tidak terkena air, dia betah di dalam, hangat kan. Wah, hangat dia. Hangat di jero hirung. Mata di situlah dia mengendalikan
apa namanya, operasinya di manusia itu. Fa inna syaitan, karena syaitan itu tinggal ya kok fil khaysum, di hidung di sini. Jadi kalau hidung tidak kena wudu wayahna, berarti eta syaitan can ingkah. Membuat kita malas, membuat kita ngantuk, heuai terus, sacan komat teh heuai. Padahal sudah tidur dari pagi sampai lohor. Tetapi setelah azan zuhur masih heuai, itu syaitan. Fa inna syaitan ngadaplok atau nencelek di hidung kita fil khaysum, itu ada hadisnya. Dalam Bulughul Maram dijelaskan itu dengan rinci masalah seperti itu. Jadi kalau wudu pastikan air masuk ke hidung dan terasa di hidungnya. Nyerang, itu membuat kita segar. Dan menurut kesehatan juga bagus itu. Menurut kesehatan kalau air itu sampai membersihkan hidung kita dengan baik, itu menurut kesehatan juga bagus, membersihkan itu. Maka katanya orang-orang beriman yang rajin wudu itu jarang atau tidak rentan kena penyakit yang sifatnya oleh bakteri, oleh sebagainya, udara. Itu kalau orang rajin wudunya benar-benar wudu bersih, itu tidak akan terkena penyakit yang akibat oleh serangan-serangan bakteri dan lain sebagainya atau virus lah. Karena dia dibersihkan terus. Sekali lagi kalau wudu sempurna. Dan ada balasan yang sangat luar biasa spektakuler bagi orang yang wudunya itu sempurna. Saya sering sampaikan dalam kitab Bulughul Maram nomor 54 sampai 56, Rasulullah SAW memberikan motivasi. Barang siapa yang berwudu dengan benar, dengan baik, sebelumnya baca bismillah tentu, fa asbagal wudu, kemudian menyempurnakan wudu. Asbago itu menyempurnakan sampai benar-benar terkena seluruh anggota termasuk lubang hidung. Lalu setelah itu membaca doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Rasulullah, futihat lahu abwabul jaman, futihat lahu abwabul jannati samaniyah, dibukakan baginya 8 pintu surga sekaligus. Futihat lahu, dibukakan baginya abwabul jannah, pintu surga 8-8-nya, as-samaniyah, 8-8-nya. Min ayyi babin sya', dari pintu manapun dia ingin masuk, sya'a, dipersilahkan. Itu balasan bagi orang yang menyempurnakan wudunya dengan sempurna. Maka wudu, subhanallah, wudu itu syariat yang diirii oleh semua umat-umat terdahulu. Karena hanya ada dalam agama Islam wudu yang seperti ini. Itu diajarkan langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Salat dan wudu adalah ibadah yang dipraktekkan langsung, diperlihatkan langsung, ditutorialkan langsung oleh Jibril kepada Rasulullah SAW, ditalaki langsung. Sekali lagi, wudu dan salat adalah dua ibadah yang ditalaki langsung atau ditutorialkan langsung Jibril kepada Rasulullah SAW. Dan banyak umat cemburu dengan kita punya wudu. Banyak umat cemburu, banyak umat iri kita punya wudu. Kata Syekh Basam, bahkan wudu itu adalah dinding kita dari dimensi duniawi menuju dimensi ukhrawi. Wudu itu adalah dinding kita antara dimensi keduniaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita wudu berarti kita masuk ke dimensi itu, karena dia adalah sarana dan cara syariat untuk mensucikan diri kita dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudu adalah cara syariat yang menjadikan seseorang berhak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat dan juga ibadah-ibadah lainnya. Maka marilah kita sama-sama perbaiki kualitas wudu kita, sempurnakan wudu kita. Kalau kita lihat teman kita wudunya tidak baik, ditegur. Pak, mohon maaf itu memuncangna belum kena air, tegur. Mohon maaf itu tangannya masih kering, ditegur. Ya, dulu ada cerita Al-Hasan wal Husain ketika masih kecil melihat orang wudunya tidak sempurna, karena beliau masih kecil mungkin menegur langsung tidak mungkin. Akhirnya mereka berkelahi, berdebat. Hasan dan Husain berdebat tentang wudu yang baik. Orang itu mendengar dan tersindir. Akhirnya memperbaiki wudunya. Itu cara mengajari, karena masih anak-anak mungkin kalau menegur langsung kurang pas kepada orang tua, mereka berdebat di tempat wudu sampai bapak itu terasa tersindir. Oh, berarti orang salah ya wudunya gitu. Akhirnya memperbaiki wudunya. Kalau kita makan bukan anak-anak lagi, sudah pada dewasa, ditegur langsung, Pak, mohon maaf itu kakinya masih kering. Karena ada ancaman Rasul, wailul lil aqabi minan nar. Orang yang wudunya tidak sampai kena memuncangan, minan nar, bagiannya itu di neraka.
Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menegaskan betapa seriusnya ibadah wudu. Sampai-sampai kalau ada orang memang niat wudu tapi tidak sempurna, berarti itu wudunya menyebabkan itu minan nar, di dalam neraka. Tapi kalau wudunya baik, ancamannya kalau wudunya baik, balasannya juga luar biasa. Ancamannya besar berupa neraka, tetapi balasannya juga 8 pintu surga. Kalau orang wudunya baik, Allah janjikan 8 pintu surga. Kalau wudunya buruk, Allah ancam dengan neraka. Maka seimbang ya, kita memperbaiki kualitas wudu kita. Pintu surga ada 8 ya. Pintu salat, pintu sodakoh, pintu puasa, pintu jihad, pintu taubat, pintu zikir, pintu tawakal, pintu sabar, 8 ya. Imam Ahmad menambahkan dalam riwayatnya, kata Rasulullah, satu lagi, pintu birrul walidain atau bakti kepada orang tua. Nah, itu pesan ketiga. Satu, jadilah mukmin yang kuat dalam segala hal karena itu lebih baik dan Allah cintai. Yang kedua, semangatlah, antusias kepada apapun yang maslahat buat kita. Apapun, ada pelatihan apa, ada pendidikan apa, ada kursus apa, ada kajian apa, ada usaha apa, ada bisnis apa, ada tawaran apa, kalau itu baik maslahat, ambil, antusias, jangan bahasa Sunda nanti leye, jadi tidak punya semangat hidup gitu, tidak punya cemplungkan ke balong gitu supaya semangat gitu kan. Ihris alamayan, baik manfaat duniamu, manfaat akhiratmu, itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan lemah. Jangan lemah. Mintalah kekuatan sama Allah, jangan lemah. Ista'in billah wala ta'jaz. Dalam hal apapun. Dalam ekonomi, dalam politik, dalam akhlak, dalam masyarakat, dalam segala macam, jangan merasa lemah, jangan merasa tidak berdaya. Minta bantuanlah pada Allah, minta kekuatan sama Allah dan jangan merasa lemah. Dan jika terjadi apa-apa, jangan katakan andaikan gini dan gini, tidak, tapi katakan qadarullah. Qadarullah wa masya'a fa'al. Karena ungkapan andai kata, ungkapan lamun, ungkapan dan lain sebagainya membuka pintu syaitan kepada diri kita, akhirnya kita tidak qanaah kepada Allah dan akhirnya kita membuat murka Allah dengan kita mengumpat takdirnya. Wal iyazubillah. Hadis riwayat Muslim ya. Ini pelajaran berharga bagi kita semuanya. Habis waktunya? 1 menit lagi. Udahlah, cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan. Alhamdulillah. Nah itu jadi kalau kita memang dekat kepada Allah, lalu memang apakah kita juga menjadi tidak ngantuk dan tidak tidur juga. Maksud saya segar bugar terus. Allah Subhanahu wa taala itu la takhudhu sinatu wala naum, tidak pernah merasa ngantuk dan tidak pernah merasa dan tidak tidur. Dalam hadis lain disebutkan, itu ayat tadi, ayat kursi. Ada hadis juga, innallaha la yanam wa la yahiqu an yanam. Allah itu maha tidak tidur dan Allah, apa bahasa Indonesianya, wala yahiqu an yanam. Allah itu maha tidak tidur dan tidak mungkin tidur, tidak boleh tidur gitu. Karena kalau Allah tidur, sebarang sekejap ini semesta ini akan hancur. 1 detik aja Allah ngalenyap, hancur semesta ini. Makanya maha suci Allah, inna rabbaka la yanam wa yahiqu an la yanam wa la yahiqu an yanam. Allah itu maha suci dari rasa ngantuk dan sifat tidur. 1 detik saja itu dapat mengancam sama. Nah, apakah ada hubungannya kalau Allah itu maha tidak tidur dan maha tidak ngantuk dengan bahwa manusia yang dekat dengan Allah juga seperti itu? Kalau secara langsung tidak ada. Namun memang sifat-sifat orang beriman itu tidurnya sedikit. Orang beriman itu tidurnya sedikit. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum. Orang beriman itu perutnya jauh dari kasur. Kan orang menempel terus kena kasur. Ngalah gedai, ngalah kuin na kasur. Diisukan kasur. Nah, orang beriman itu cirinya tatajafa. Tatajafa itu merenggang.
perutnya itu jauh. Tatajafa junubuhum anil madaji, dari tempat tidur. Yad'una, guna apa? Guna berdoa, berzikir dan beribadah kepada Allah SWT. Ari tatajafa junubuhum buat bergadang tidak masuk. Tatajafa junubuhum buat apa namanya? Aktivitas lain, nonton bola misalnya nggak masuk. Yang dimaksudnya adalah orang yang tatajafa junubuhum, yang perutnya jauh dari kasur tapi ada aktivitas. Yad'una rabbahum. Apa itu? Berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lihat ayat ini jelas ciri orang beriman itu adalah orang yang perutnya itu jauh dari tempat tidur untuk beribadah. Ya, itu kan. Ada hadis lain lagi, fa inna izzal mu'min fi qiyamihi bilail. Kehormatan, kewibawaan, karisma dan juga boleh apa dikatakan izzatu itu, izu apa izu itu? Kehormatan, harga diri dan juga wibawa, karisma seorang beriman fi qiyamihi bilail, di salat malamnya. Di salat malamnya. Ini hadis jadi motivasi kita. Kehormatan dan harga diri seorang mukmin ada di pada salat malamnya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita agar kita punya harga diri, punya kehormatan dan punya wibawa baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia dengan cara kita menjaga qiyamul lail. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.